Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan saya Chandra Tri Hermawan, perwakilan dari kelas 11 IS 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meliterasikan literasi kita yang berjudul mitigasi bencana gempa, mulai dari pra, saat, hingga pasca gempa. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang mitigasinya, izinkan saya untuk mendefinisikan apa sih itu gempa. Jadi simpelnya, gempa adalah suatu bencana alam yang menimbulkan kerusakan, dan kerusakannya tergantung tingkatannya. Tingkatan dari gempa ini disebut skala Richter dan alat pengukur gempa itu disebut seismograf. Nah, gempa ini disebabkan oleh pergeseran atau pergerakan dari lempeng bumi yang berada di bawah permukaan bumi, dan pergerakan lempeng bumi tersebut menyebabkan guncangan pada permukaan bumi. Dan gempa ini juga terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik ini disebabkan oleh pergeseran atau pergerakan lempeng bumi yang saya jelaskan barusan. Sementara gempa vulkanik itu disebabkan oleh letusan atau erupsi gunung api yang ada di sekitaran area wilayah gunung api tersebut. Perbedaannya ialah gempa vulkanik ini masih menimbulkan keuntungan atau dampak positif, yaitu membuat tanah menjadi subur dikarenakan adanya paparan dari erupsi gunung, yang mana erupsi ini berisi oleh abu vulkanis yang memang menyuburkan tanah, dan hal ini bisa menyebabkan tanah di sekitaran area wilayah gunung api tersebut menjadi subur. Sementara kalau gempa tektonik tidak ada keuntungan sama sekali, hanya menimbulkan kerusakan semata. Nah, baru-baru ini kita banyak sekali melihat berita tentang gempa yang terjadi di Turki dan Suriah, di mana gempa Turki dan Suriah ini menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan korban luka-luka. Korban jiwanya ada belasan ribu dan korban luka-lukanya ada puluhan ribu. Dan sampai sekarang pun sepertinya pihak pengevakuasi masih mencoba untuk mengevakuasi banyak sekali orang-orang yang belum diketahui bagaimana nasibnya. Ya, kita doakan semoga nasib mereka baik saja, dan semoga pihak pengevakuasi bisa mengevakuasi mereka dengan aman dan selamat. Amin. Nah, oleh karenanya, jika kita sadar bahwasanya gempa ini sangat berbahaya, harusnya kita bisa mengedukasi dan membekali diri kita dengan ilmu mengenai mitigasi atau penanggulangan bencana, termasuk bencana gempa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mitigasinya. Mitigasinya terbagi menjadi 3, ada pra, ada saat, dan ada pasca bencana. Dan saya akan menjelaskan apa-apa saja yang harus kita lakukan, atau mitigasi serta penanggulangan apa saja sih yang harus kita lakukan ketika bencana gempa terjadi. Namun di sini saya akan mengecilkan ruang lingkupnya menjadi sekolah saja, area sekolah saja, dikarenakan referensi yang diberikan oleh pihak sekolah hanya berbatas kepada lingkungan sekolah. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Oke. Nah, kita masuk ke mitigasinya. Mulai dari pra bencana gempa. Pra artinya sebelum. Jadi ini kita lakukan sebelum terjadinya bencana, guna mengantisipasi diri kita sendiri untuk setidaknya meminimalisir resiko terjadinya dampak negatif bagi diri kita dan lingkungan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus siap siaga akan apapun peringatan yang akan diberikan oleh pihak-pihak terkait seperti sekolah, guru-guru, ketua OSIS, perangkat kelas, dan lain sebagainya, agar ketika memang benar-benar terjadi gempa, kita bisa tangkas untuk segera melarikan diri atau segera mengevakuasi diri agar tidak terkena dampak negatif dari gempa bumi lebih parah lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tetap update informasi terkait bencana, terutama gempa. Seperti contoh ini, saya kasih contoh. Misal ada indikasi terjadinya gempa di daerah SMA, di daerah Kecamatan Beringin, dan kita kebetulan sekolah di SMA Negeri 1 Beringin. Nah, kita harus tetap update nih, bagaimana nih informasinya, apakah ada kemungkinan SMA kita terkena gempa. Jadi ketika memang kita mengetahui bahwa Beringin akan terjadi gempa, kita bisa memberikan peringatan bagi sekolah ataupun bagi diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri tentunya, dan menyelamatkan lingkungan sekolah kita, agar sekali lagi tidak terdampak efek negatif dari gempa ini lebih parah lagi. Yang ketiga ialah kita harus mewaspadai barang-barang yang beresiko menimpa kita pada saat gempa bumi terjadi, seperti asbes, rak buku, papan tulis, kipas angin, dan lain sebagainya. Ketika kita waspada pada saat gempa, kita bisa langsung menghindari barang-barang ini agar tidak tertimpa barang-barang ini. Nah, yang keempat ialah tetap tenang dan tetap dengarkan himbauan dari para pihak-pihak terkait yang mana memang berwenang untuk memberikan peringatan-peringatan tersebut. Nah, ini
sebelum bencana. Ini semua itulah yang harus kita lakukan pada saat sebelum bencana terjadi. Oke, kita masuk ke saat bencana gempa. Saat bencana gempa ini adalah saat yang paling menegangkan, karena di saat itu adalah waktu di mana gempa itu terjadi. Dan ketika gempa terjadi, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita harus tenang, jangan panik, karena jika kita panik, kita akan melakukan hal yang bisa jadi kita sesali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika peringatan sudah diberikan, langsung kita mengambil tindakan. Kita menyiapkan barang-barang berharga kita di dalam tas seperti handphone, charger, kotak pensil dan sebagainya untuk kita safety-kan terlebih dahulu agar tidak tertinggal dan tidak tertimpa. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika kita memilih bertahan, usahakan kita berada di bawah kolong meja. Kenapa kolong meja? Karena kolong meja adalah tempat yang paling baik untuk kita berlindung dari puing-puing dan reruntuhan gedung sekolah, gedung kelas gitu. Nah, jika kita memilih bertahan, ya kita memilih tempat yang safety seperti kolong meja dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ketika kita memilih mengevakuasi diri, usahakan lindungi diri kita, terutama bagian kepala dan leher dengan benda-benda yang cenderung tebal seperti tas yang berisi buku-buku tebal dan hal-hal sejenisnya, guna melindungi diri dari reruntuhan dan puing. Karena kepala dan leher adalah bagian paling vital dari tubuh kita. Jika kepala dan leher sudah terkena puing-puing, ya sudah kelar semuanya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ialah tetap teratur, tetap mau diatur oleh pihak berwenang. Karena jika kita kepala panik dan ketika kita panik, kita bisa menjadi membabi buta. Jangan seperti itu. Ketika kita membabi buta, kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi usahakan tetap mengikuti aturan dan himbauan yang berlaku dan yang dihimbau oleh pihak-pihak terkait. Nah, tetap berbaris sebelum kita keluar dari area kelas. Ikuti himbauan intinya. Dan yang terakhir adalah segeralah keluar dari lokasi kelas dan ikuti tetap himbauan serta arahan dari pihak terkait agar kita bisa keluar dari kelas dan langsung menuju ke tempat evakuasi yang tersedia oleh pihak sekolah. Dan ketika kita sudah tempat evakuasi, kita menunggu bersama di sana. Nah, itu saat bencana. Kalau pasca gimana? Terakhir ini adalah pasca, sesudah. Jadi sesudah ini adalah kondisi atau peristiwa di mana bencana alamnya sudah mereda dan kita tinggal menunggu himbauan selanjutnya dari pihak terkait. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ya kita tetap menunggu pertama di tempat evakuasi sampai himbauan atau arahan selanjutnya diberikan oleh pihak-pihak sekolah untuk kita. Nah, setelah kita diberi izin, kita masuk yang kedua. Setelah kita diberi izin untuk keluar dari lokasi evakuasi, usahakan kita mengikuti arahan untuk sekiranya memberes-beres lah istilahnya, beres-beres lingkungan sekolah guna membantu pihak sekolah untuk membenahi kerusakan dan kekacauan yang timbul akibat bencana gempa. Nah, ini harus kita lakukan karena sebagai warga masyarakat sekolah kita harus membantu pihak sekolah untuk membersihkan apa yang sudah terjadi. Oke, yang terakhir atau yang ketiga adalah setelah kita sudah selesai beres-beres, usahakan kita hubungi pihak terkait dengan alat komunikasi yang tersedia. Mungkin HP telepon genggam kita ataupun telepon dari kantor dari pihak sekolah. Usahakan telepon keluarga kita untuk menjemput kita. Karena jemputan ini dari keluarga perlu untuk menenangkan diri kita dan menjernihkan pikiran kita sehabis gempa bumi terjadi. Dan hubungi juga pihak berwajib untuk mengamankan seluruh pihak sekolah, mengamankan lokasi agar sekiranya jangan dimasuki terlebih dahulu. Karena itu dapat menimbulkan takutnya dapat menimbulkan bahaya bagi kita sendiri. Nah, itu adalah penjelasan mengenai mitigasi. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan terakhir, saya akan menutup video ini dengan sebuah kalimat. Bencana alam tak bisa tercegah kalau sudah terjadi. Namun diri kita bisa kita antisipasi dengan kita membekali diri dengan edukasi. Tidak ada salahnya menambah ilmu pengetahuan dalam diri karena kita akan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Saya Chandra Trihermawan mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas segala perhatiannya dan saya akan menutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.